Doxing itu sebetulnya apa sih, Fritz? Menyebarluaskan informasi pribadi dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai norma atau hukum haknya dia. Sebenarnya kenanya bisa undang-undang ITE berarti ya? Kalau dimasuk ke hukum Indonesia, memang backingannya adalah undang-undang PDP, pelindungan data pribadi, Oke. dan juga undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE, doxing bisa kena berapa tahun? Secara denda sampai 1 miliar ya, sampai. Kalau undang-undang PDP bisa 5M. Pidananya itu bisa sampai dengan 4 tahun. Dan itu jelas. Apalagi dibandingin sama ketek ya. Is it hard to live under the shadow of your father? What's your message for your dad? Bertobat lah. And you wanna say something to your mom? Sabar ya. Kasih salamnya dulu. Nggak begini. Beda aku. Oh beda? Beda. Nggak ada gini-gini. Satu aja yang penting. Cincin apa itu? Cincin nikah. Idi, ganas, sikap, menyala bosku tuh, gila kelas. Fritz Hutapea jelas, ini adik gue, anak terakhir berarti kau ya? Anak terakhir dari Bang Hotman Paris Hutapea. Waktu menikah juga kebetulan kakak yang MC, tapi kita belum sempat ngobrol panjang tuh. Tapi kita sebenarnya pernah ngobrol di acara Trans TV. Oh ya, terus sempat viral juga tuh kata-kata lo tuh banyak tuh. Gue lupa sih specific words-nya apa, tapi sempat banyak touch people's heart gitu, ya kan. By the way, how are you sebagai pengantin baru apa udah pengantin lapuk kau ini? Abangku sekarang pengantin baru. Iya bener, Frank ya yang pengantin baru. Tinggal Felicia kalau gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ini karena Fritz kemarin tiba-tiba gue WhatsApp and thank you very much ya Fritz. Out of sudden kakak WhatsApp and then langsung bisa gitu. Karena ada pembahasan yang seru banget yang gue pengen nanya sama Fritz dari segi hukumnya gitu. Karena kalau ngomongin bapaknya repot dah. Nah, gue harus kesini. Ini pasti Kopi Joni gak sih? Holy Wings dia sekarang. Oh wih. Bapak gimana sekarang? Udah sehat ya? Sehat. Udah balik nyindir kan di Instagramnya. Jadi barometer gitu ya? Kalau gitu. Udah nyindir orang berarti udah sehat dia? Ya, sakit di rumah dulu. Oke, sedikit sebelum kita masuk ke obrolan yang lagi viral. Tapi bener Bapak kemarin sakit gara-gara digigit berang-berang? Sorry, ini berang-berangnya suka pakai celana pendek apa berang-berang apa? Nggak, itu kata sempat beredar. Emang Bang Hotman tuh digigit berang-berang, bener nggak? Itu benar. Benar. Nah, dan pas dia sakit pun dia takut karena memang kan kalau kita digigit binatang harus suntik rabies. Iya, rabies betul. Ketika dia mulai ngerasa sakitnya itu, dia kelewat suntik rabies yang minggu kedua. Oh. Dari situ dia mikir kok jangan-jangan karena berang-berang. Oh, kok bisa ada berang-berang? Di mana berang-berang itu? Ya nggak tahu lah dia kan anak-anaknya udah nggak ada di rumah semua. Iya. Bisa aja dia nyari peliharaan sendiri. Tiba-tiba aja ada 2 berang-berang masih kecil. Oh dia beli berang-berang. Iya. Karena sekarang di rumah emang tinggal nyokap sama bokap berarti berdua ya. Semua udah literally udah pergi pada cabut ya. Tapi sebetulnya sakit Bapak tuh kemarin apa specifically-nya? Setahu saya itu saudara infeksi. Katanya kayak minum air kotor. Air kotor? Iya, minum kayak airnya nggak bersih lah, esnya atau apa gitu. Tapi sebenarnya itu infeksi lama. Oke. Tapi dia diem. Kayaknya nggak mau orang tahu lah. Iya, dibawa-bawain. Iya. Orangnya kan emang gitu kan. Iya. Dia nggak mau minta bantuan keluarga untuk kalau dia sakit atau apa. Pas parah baru. Oke. Itu udah 2 bulan infeksinya. Udah 2 bulan infeksinya? Iya. Oke. Pas keungkit berita berang-berang itu udah lama. Oh. Jadi dari situlah baru dia mulai ngerasa kok kayak panas badannya? Panas, terus kayak menggigil, kayak udah ngigo gitu ngomongnya. Masa? Iya. Serius dong berarti? Kan yang sidang apa tuh, yang sidang rasa itu, iya. Kan akhirnya dia yang pertama itu kan dia harus pulang duluan. Yang hampir mau pingsan tuh? Itu bener-bener hampir mau black. Sudah mulai ketika akhirnya kita pulang, dia pulang, langsung ke UGD, rumah sakit. Oke. Iya. Langsung terbang ke Singapura tuh? Iya, berapa hari dulu di sini. Iya. Akhirnya pas ngelihat kok belum stabil, akhirnya langsunglah ke Singapura. Oke. Anak-anak pada gonggong nggak nih ke Bapak? Maksudnya kan gue aja pribadi kalau syuting beberapa kali waktu zaman Trans TV ada acara Hotman Paris sama Bapak gitu. Gue sih mengakui bokap lo tuh energi levelnya sih gila ya. Karena kayak kita udah syuting seharian, it was outdoor gitu ya di Bandung. Terus gue tidur, istirahat sekitar jam 9:30, jam 9.
Bapak tuh bisa pergi lagi ke Holy Wings di Bandung loh. Gila loh gue bilang. Gue aja capek yang kepala 4 Fritz gitu. Tapi kalau kalian gimana sih anak-anaknya yang ngeliat Bapak sekarang banyak clubbing karena walaupun pekerjaan ya. Ya kakak udah kenal dia lah. Iya, iya. Kakak aja nggak bisa ngomongin, kita aja nggak bisa ngomongin gimana kakak kan? Iya kan? Emang kalau your mom gitu yang maksudnya kasih ultimatum, dia mau dengerin nggak? Nggak boleh gitu kan, sakut nanti. Mau, tapi dia kan ya sebagai laki, Iya. dia selalu mikirnya ya dia paling tahu lah. Iya. Dari segi kerjaan ataupun pribadi orangnya emang gitu. Jadi kita ngomongin ke dia tuh sebenarnya dari segi umur dia udah opung gitu kan. Opung bener Iya lah kan? Fritz, gila loh. Bukan opung lah. Kalau dulu aja pas vaksin COVID dia udah terhitung sebagai opung kan? Iya. Apa senior? Senior, iya. Tapi nggak bisa dibilangin. Nggak bisa dibilang sampai sekarang. Sampai kemarin waktu lu tadi sempat bilang kan bahwa ngigo terus keadaannya emang benar-benar sempat parah waktu kemarin Bapak sakit, itu dibilangin masih bisa nggak? Sebenarnya kan kalau sakit itu karena dia cuma nggak berani buka aja. Oh, oke. Ya Jadi kan? dibawa-bawain gitu ya. Iya. Oke. Jadi sekarang setelah kemarin sakit lumayan parah, nggak ada perubahan gaya hidup, masih sama aja. Masih sama. Literally sama ya. Cuma mungkin agak menjauh dari berang-berang aja ya. Katanya udah dibalikin katanya ke penjualnya. Cuma kalau malam clubbing masih sama berang-berang juga. Oke, nanti kita ngobrol lagi tentang your relationship with your dad karena banyak orang yang penasaran. Tapi kemarin lu sempat posting, so you're a lawyer now. Yeah. You're a lawyer. First of all, kenapa lu mau jadi lawyer? Kenapa? Apakah disuruh bapak atau memang you've been seeing your dad as a lawyer? Jadi dari kecil kita memang dikasih peraturan. Oh. Kalau misalnya tidak menjadi pengacara, kita nggak dapat warisan. Yang bener lu Fritz. Oh my god. Sampai sekarang sih masih nggak dikasih. Iya kan? Iya. Kasihnya modal lama dan jalur orang tua lah ya. Iya. Tapi Iya, selebihnya dari itu kita cari sendiri. Ya lu cari sendiri tuh? Iya, akhirnya ya aku sih punya bisnis sendiri, hukumku namanya. Hukumku. Memang masih di bidang hukum. Bedanya sih ya kita bisa jauh lebih gampang Iya. jadi pengacara atau jasa hukum lain gitu aja. Iya, karena kan? they know kamu tuh anaknya Hotman Paris. Iya. Gitu. Nggak bisa dipungkiri dong itu ya. Kredibilitas masih ada. Betul, langsung ada. karena nama bapak kan harum gitu ya. Tapi what is your true passion? Karena kan lu dari kecil udah dibilang harus ngikutin bapak hukum dan segala macam. Tapi apa sebetulnya yang Fritz suka tuh apa? Malahan balik lagi ke yang tadi ya. Kita kalau cari nama sendiri di bidang hukum, pasti sangat susah. Betul. Ya kan? Kita melawan orang yang membentuk semua kasus hukum di Indonesia sekarang seperti apa. Iya. Peraturan sebagian besar ada karena dia. Iya. Ya kan? Jadi buat apa kita melawan, bersaing dengan namanya ketika nama dia sendiri sudah menjadi household name. Ya kan? Ya udah aku bikin bidang baru, legal tech. Hukumku ini. Iya. Oke. Tapi emang senang pada akhirnya. Senang ya. Senang pada akhirnya gitu ya. So kalau orang bilang yalah Fritz Hutapea enak lah lu bisa bikin ini apa gampang. Karena kan lu gampang, starting pointnya beda sama kalau lu bukan anaknya Hotman Paris. You don't mind? Ya itu memang fakta hidup. Fakta hidup. Either kita make the best out of it. Iya. Atau kita seolah-olah berontak. Tapi kita seberontak separah apapun, muka masih sama gini. Cuma cincin yang beda ya. Cincin yang beda, Iya. nama belakang masih sama, Iya, susah dilepas kan. Oke. Iya. Is it hard atau terlepas dari kemudahannya jadi anaknya Bang Hotman, tapi is it hard to live under the shadow of your father? Dari segi pribadi, dulu malahan susahnya nyari calon. Karena dikira anak kayak orang tua kan. Oh, tapi kamu kalem banget ya? Nah beda ya. Iya, Kelihatan lah ya. beda Iya. sekali loh. Kamu tuh karakternya apa sih, Fritz? Karakter gimana maksudnya? Jadi kayak Kakak jarang lihat kamu clubbing gitu. Maksudnya kalau sering clubbing, zaman-zaman dulu kan gue suka clubbing, gue jarang lihat lu gitu. ya dulu memang aku mulai clubbing lebih awal. Oke. Jadi sekarang udah kaget lah. Oke. Udah lebih penting hal-hal yang ya hidup pribadi. Iya. Membangun hidup sendiri, Iya. bikin nama, Oke. cari kerjaan ya gitulah. Oke, tadi lo bilang muka sama, tapi what really difference yang berbeda between you and your dad? Yang paling beda Fritz dan Bang Hotman tuh apa karakternya? Abang kan easy going kan? Abang tuh beratnya abang tuh pemberani dan very easy going. Kalau Fritz apa? Yang penting sih bisa dengerin orang. Bisa dengerin orang. Iya, karena kan bapakku kan
Kak Meli juga tahu lah ya. Iya. Kalau kita sedang membahas bidang fokusnya dia, selalu dia yang paling tahu. Iya. Dan dia melakukan hal yang sama dengan urusan ke dokter, keperluan dokter, medis gitu semua. Kayak seperti yang kemarin tadi dibahas, yang sakit itu 10 dokter udah bilang dia infeksi. Karena yang katanya karena air kotor itu. Iya. Tapi dia masih nanya terus, ini pasti bukan berang-berang ya? Padahal lawyer top tuh ya. Iya. Sampai semua dokter dipanggilin. Sampai kita tanya dokter-dokter yang level senior. Yang di rumah sakitnya pun sampai bilang ke mama saya, pusing ngomong sama Pak Hotman. Udah dokter sendiri dia. Dia jadi dokter sendiri. Iya. Tapi kayak itu bukan karakter bapak lu aja deh. Bapak gue juga gitu. Kayak itu karakter opung-opung orang Batak deh cuy. Susah dikasih tauin padahal gitu loh. Dia udah di rumah sakit, masuk ICU loh. Dia masuk ICU. Ketika datang ke UGD udah langsung dimasukin ke ICU. Iya. Wow, that's serious ya. Iya. Wow. Udah langsung infus. Kayaknya dia udah stres lah. Karena kan masuk ICU denger suara teto-tetonya gitu. Iya. Serem ya. Serem. Oke. And then berarti sekarang lo memang menekuni bidang hukum. Kemarin lo sempat posting. Itu hukumku ya? Hukumku yang lo posting ya. Lo bilang bahwa you were talking about doxing yang saat ini lagi banyak banget either di TikTok ataupun di Instagram on social media. Doxing itu sebetulnya apa sih, Fritz? Kalau secara universal, doxing itu adalah menyebarluaskan informasi pribadi dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai norma atau hukum haknya dia untuk dibagi secara online. Oke. Jadi kan dengan pengertian ini berarti kan tujuannya sering negatif lah. Iya. Itu yang kemarin saya bahas. Iya. Kalau dimasuk ke hukum Indonesia, memang backingannya adalah Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, dan juga Undang-Undang ITE. ITE bisa kena tuh? ITE bisa kena. Oke. Ya kan? Karena dua-duanya sama pengertiannya, mirip pengertiannya. Bahwa kita mendapatkan suatu informasi yang bukan secara normal punya kita menyebarluaskannya pun tanpa izin, ya kan itu kan jelas tanpa izin, yang saya bahas kemarin, dan diposting secara pribadi, secara online, ya kan, kan jelas juga itu ibunya netizennya tidak netizen yang ibu-ibu ini. Ini kita tidak menyebutkan oknum nama ya, kita hanya membahas secara global ya. Sebenarnya kenanya bisa undang-undang ITE berarti ya? Bisa. Atau tadi? Kalau undang-undang ITE memang lebih ITE atau lebih perlindungan data? Perlu dua-duanya. Bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Karena kalau undang-undang ITE yang pihak yang bersangkutan lah yang perlu bergerak lebih dulu untuk melakukan misalnya menggugat atau laporin korban, orang tuanya. Kan ini yang disebarluaskan foto anaknya, ya kan. Berarti kan anak belum cukup umur. Berarti apapun yang berkait anaknya masih hak orang tua dong. Iya kan? Kakak coba debat ya, karena sempat melihat, gue lupa banyak kalau di TikTok tuh banyak stitch video kan. Jadi misalnya gue punya video lo nih, Fritz, terus udah gitu gue memberikan pendapat gue stitching video tentang lo atau apa segala macam. Dikatakan bahwa mengambil, tadi kan doxing mengambil foto ataupun data-data tanpa asking for permission, ya, dan most of the times untuk hal yang kurang baik gitu ya. Sedangkan mungkin misalnya on defense dari orang yang mengambil, misalnya bisa ngomong gini, tapi kan sosial medianya itu tidak di private, akunnya publik, itu bisa menjadi defense nggak? Bisa sebagai defense, iya, karena apapun yang diposting secara online, memang secara tidak langsung menjadi milik platform itu, ya kan? Tapi ini sudah ada lagi ranah lain di sini, tapi dalam cerita ini, kalau ini kan tentang anak. Masuklah hukum umur ya. Bawah umur. Ada lagi KPAI kan, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu. Bisa dari situ. Dan tapi yang saya tidak ngerti ini nyambungnya gimana? Ibunya yang bertingkah, anaknya yang diserang. Ya kan? Sama kayak aku dulu kan. Pas bapakku berantem sama yang berinisial R. Iya kan? Mereka yang berantem malah si R itu nyerang gelar aku. Really? Karena you know what? Lo tau gak kenapa kalau orang tua berantem kadang-kadang suka nyerang anak, walaupun menurut gue that is very childish. Karena kalau orang tua ya man up dong, kita perempuan-perempuan, laki-laki dewasa ya, kita kalau berseteru kita aja, jangan ke anak. Tapi kenapa menurut lo biasanya orang membawa ke anak? Ya
Itu saya pun juga tidak ngerti loh. Kenapa? Nanti Fritz kalau punya anak, Fritz akan ngerti. Karena the most painful thing untuk bisa nyakitin orang lain atau lawan adalah menyakiti anaknya. Tapi kan kalau kita nyerang anak malah menghancurkan kredibilitas dia dong. Exactly. Nah itu yang harus Iya kan? dipikirkan sebelum melakukan hal tersebut gitu ya. Banyak hal yang bisa, balik lagi tadi, berarti dari bawah umur bisa kena Bisa gitu kena. ya. Oke. Warningnya apa sih untuk pengguna sosial media? Karena doxing ini kan kayaknya kata baru nih. Terus itu mungkin bukan baru sih, tapi kayak tiba-tiba viral Iya, gitu ya. kali viral baru dipikirin orang. Baru dipikirin Iya. orang. Apa sebetulnya do's and don'ts-nya dalam bersosial media, terutama jangan sampai kena ya undang-undang ITE deh yang paling sering gitu. Ya paling aman sih kita mau ngambil fotonya orang atau misalnya kalau mau stage kan biasanya kita bikin video izin stage ya. Oh izin dulu. Tapi sebelum itu pun seharusnya memang lebih aman kita DM orangnya. Boleh nggak aku mau bikin video stage isinya gini. Iya. Ada bukti tertulis itu udah aman. Itu pertama. Oke. Tapi kedua kita di pihak sana kita nggak mau video foto kita diambil. Ya bisa aja kita bikin akun kita private. Ya kan? Iya. Di private dulu atau misalnya ya kita sebagai pengguna memang harus proaktif menjaga data kita gimana. Makanya jangan segala-gala diposting ya. Iya. Betul. Ya kayak kadang-kadang kita nggak sengaja nomor rumah. Ya kan segala macam. Terus misalnya kita pengen menunjukkan kebanggaan anak kita habis naik kelas atau apa pakai dapet piagam, nama data lengkap anak lu, segala tanggal lahir lengkap. Nah, iya. Itu harus hati-hati gitu ya. Kayak temenku kemarin dia anaknya baru lahir. Ya kan memang suatu kebiasaan orang Iya, tua kan iya. dia proud punya anak, Betul. diposting lah kan. Nama full name-nya, tanggal lahirnya, ya kan. Itu yang bisa bahaya di nanti hari. Betul, datanya Iya bisa kan? diambil, disalahgunakan ya. Oke, kakak tanya, kalau dari segi hukum, kalau undang-undang ITE, doxing bisa kena berapa tahun? Ini secara general ya, kalau misalnya terjadi hal doxing itu, berapa tahun bisa kena kalau terjerat yang undang-undang ITE? Terus kalau pasal di bawah umur, berapa tahun sih emangnya? Ada beberapa pasal ya, tapi secara garis besar, secara denda, sampai 1 miliar ya, sampai. Kalau undang PDP bisa 5M. My God. Dan untuk pidananya itu bisa sampai dengan 4 tahun kalau undang ITE. Wow. PDP 5 tahun. Jadi ya dua-duanya hampir mirip lah ya. Kalau tadi undang-undang untuk anak di bawah umur? Untuk pada umur itu nanti dari KPI yang mengatur lah gimana. Tapi kan tetap aja secara dasar kan ini kan masih informasi ya. Dan itu jelas. Apalagi dibandingin sama ketek ya. Di kalangan teman-teman saya kan jenis akun seperti ini bukan yang kita sering lihat lah ya. Baru dengar kemarin. Tapi kenapa? Ya masih kaget aja. Apa urusannya sama anaknya? Oke. Itu kan belum dibahas lagi kalau misalnya ada kerugian secara psikis terhadap anak. Ya kan? Dan ya masih nggak ngerti lah. Panjang jadinya. Panjang jadinya ya. Iya. Padahal sebetulnya kalau perdebatan antara misalnya yang dewasa aja, ya itu urusan mereka sebetulnya ya. Sepanjang ya ada barrier-barrier yang nggak boleh di crossing juga gitu ya. Iya. Misal SARA dan segala macam gitu ya. Oke. Tapi sedikit pengen menyolek aja Fritz. Sekarang kan lagi selain doxing tuh juga lagi viral mengenai kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ya gitu. Nah kan banyak, tapi laki juga banyak loh yang bersuara. Namun perempuan juga banyak yang bersuara gitu. Banyak beda-beda pros and cons-nya gitu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju segala macam. But as for you, as a man, grown up man, laki-laki dewasa, how old are you now? Wah, 28, 29 lah. 28. Iya, Going kepala 3 lah ya. Iya. Oke. Setuju nggak dengan statement yang bilang bahwa perempuan itu akan bilang ke laki-laki kalau lo bukan donatur gue, lo tidak. Gue ulang. Kalau lo bukan donatur gue, lo nggak punya hak untuk mengatur-ngatur gue. Kalau di hidup saya kalau di hidup aku yang aku ngerti hanya donatur pengertiannya sebagai kalau misalnya anak yang udah kerja sendiri, orang tuanya jangan ngatur. Oh, lebih ke relationship orang tua dan anak. Iya. Kalau tentang donatur yang pengertian itu saya sih tidak ada di hidup aku soalnya. Kayak you and your wife gimana? Misalnya hubungan itu, kalau tadi kan lo melihat kepada hubungan orang tua dan anak. Ya kayak misalnya kalau orang tua ngatur anak disuruh punya anak biar cepat punya cucu kayak gitu kan. Iya. Ya itu ya saya ngerti. Ya kalau yang ini emang kau disuruh bapak cepet-cepet punya anak? mamaku iya.
Satu keluarga besarku sih berdoa semua, semoga dengan ada cucu bapakku langsung bertobat. Gitu. That's gold. Tapi bisa jadi loh. Oh iya, katanya kan ini tobat dulu bilang ya. kan. Iya loh. hanya baby dan cucu yang bisa. Yang ini bukan tobat yang lain-lain ya. Maksudnya gaya hidupnya lebih sehat gitu ya. Tapi lu nggak mau? Belum mau? Belum mau? Belum mau. Karena ya kita baru nikah. Iya, baru merintis hidup kan. Baru kerja ini itu. Iya. Kan. Bangun fondasinya dulu lah. Betul. Aku juga takut punya anak nanti bapakku bawa kau living terus juga. Anak diem-diem ceplang. Kayaknya lu tuh mulutnya lebih satset-satset ya dibandingin Frank deh. Oh, tunggu dulu. Sama juga ya dia. Wow, oke. Berarti tapi kalau hubungan pernikahan suami istri, ya walaupun lu masih baby banget lah pernikahan, berarti 2 tahun ya? Iya 2 tahun lah 2 tahun ya. Setuju nggak kalau suami bukan donatur, suami dilarang untuk mengatur istri? Ya tergantung topiknya apa. Kalau tentang punya anak kan pasti hak suara pertama di istri dong. Iya, karena badannya dia. Pabriknya dia. Betul. Kalau Iya uang, misalnya Fritz nanti let's say berkatnya lagi nggak sebanyak sekarang. Nggak bisa jadi donatur buat istri. Setuju nggak bahwa karena lu tidak bisa memberikan donasi banyak kepada istri, and then lu nggak punya hak untuk mengatur sebagai kepala keluarga kepada istri lo? Jadi kalau dari pengalaman pribadi, dari kerjaanku, memang kita melihat bahwa lelaki yang dibatasin untuk mengatur istri, peluangnya lebih tinggi untuk selingkuh. Ulang. Gimana? Lelaki yang tidak merasa lah dia itu laki dalam hubungannya, dia peluangnya lebih tinggi untuk selingkuh. Karena dia mencari validasi di luar rumah. Oke. Tapi dalam waktu yang sama, laki pun harus dengerin istri juga dong. Yes. Tentang apapun tentang hidup. Iya. Ya kan? Iya. Itu saja aku jalani juga. Iya. Maka sampai sekarang jarang berantem. Masa? Itu rahasianya buat yang aku baru belajarin sekarang. Apa rahasianya? Ya, saling dengerin lah. Oh. Iya kan? Saling dengerin, saling menghormati, saling respect lah paling penting. Gitu. Jadi perempuan nggak bisa nih, kalau misalnya ini ke your relationship sama your wife ya, udahlah kamu nggak usah ngatur-ngatur aku. Yang penting ada uang, semua lengkap, mobil, supir apa segala macam, terserah aku mau kemana. Itu nggak bisa diaplikasikan dalam hubungan pernikahan kamu? Aku nggak pernah pakai kata itu sih. Dia juga nggak pernah. Jadi yang penting saling ada mau ngomongin apa ya, bahas. Oke. Iya kan? Iya. Saling dengerin. Oke. Kalau nanti Fritz punya anak, karena kan sekarang tuh sosial media ya more or less tuh banyak mempengaruhi ya. Iya. Terutama kalau anak lo perempuan. Lo setuju nggak kalau anak lo punya pemikiran bahwa mencari donatur, kalau nggak donatur nanti nggak bisa disuruh ngatur-ngatur dia? Pengertian donatur apa dulu nih? Yang ngasih duit dong. Yang ngasih duit. Ya ini kayaknya gitu ya. Karena sebagai pasangan. Pasangan. Ya kan kalau sebagai orang tua kan kepentingan kita untuk anak lah ya. Ya penting dia harus ngeliat sendiri juga apa yang baik untuk hidupnya. Ya kita ngasih opini ya bisa aja. Tapi kan akhirnya kan anak kita yang menjalani. Kan kita kan sebagai orang tua nggak akan ada selamanya hidup dia kan. Ya itu yang biar dia pun juga harus bisa dewasa yang mikir sendiri gimana hidupnya. Iya. Tapi kalau buat lu nanti misalnya lu diberkati Tuhan anak perempuan, what kind of life lesson yang lu pengen ajarkan kepada anak lu sebagai seorang perempuan? Kalau berdasarkan yang sedang viral ini, kita harus pertimbangkan bilang ke anaknya ya ngomongnya jangan lancang gitu. Jangan beropini yang ngomongnya jangan terlalu belak-belakan lah seperti itu kan. Semua disikat. Walaupun bisa aja buat dapat publicity doang. Ya kan. Dimana publicity-nya pun bisa aja digunakan untuk usahanya, untuk menarik perhatian ke usahanya sendiri. Tapi it's still bad publicity. You think so? Iya. Memang any publicity is good publicity. Iya. Exposure is still exposure. Tapi reputation still matters lah. Oh, nama baik ya. Iya kan. Iya. There's a reason why konten yang seperti kemarin di kalangan teman-temanku kita nggak pernah ngeliat. Karena ya bisa aja kita lebih dewasa, lebih profesional dengan hidup kita, lebih ya bukan selevel nggak sih bahasanya? Mencari yang value-nya sama gitu kali konten-kontennya ya. Masuk pribadi lu, lu walaupun lu again masih baru nikahnya baru 2 tahun sih, tapi percaya bahwa pernikahan itu bisa setia laki-laki pada satu perempuan? Bisa.
Nggak ada dayang-dayang ya pasti ya? Percaya? Ya kan artinya cinta kan beda kan. Ada yang orang baru mulai cinta, baru masih panas-panasnya. Ada yang Kan akan berubah nantinya. iya, tapi kan Iya. cintanya beda pengertian. Betul. Ada yang cinta karena cinta, ada yang cinta karena tanggung jawab juga kan. Kewajiban hidup. Dan nikahin anak orang lah ya. Iya, iya. Beda ya itu. Oke. Tapi kan akhirnya balik lagi ke selingkuh atau tidak kan itu kan tetap balik ke karakter kita lah. Oke. Kita milih atau enggak. Kalau ada yang bilang, gak mungkin lah laki-laki udah nikah 25 tahun sama istrinya, masih nafsu sama istrinya. Do you agree with that statement atau you don't agree? Kalau secara fakta memang memang agak nafsunya beda lah. Beda, ya. iya. Ada yang nafsu secara manusiawi, ada yang nafsunya secara kayak hubungan mentalnya gimana gitu kan. Oke. Ya, Kamila ini kira gimana aku dulu pas lagi mau ngelamar, terus orang tuanya ngeliat juga bapakku siapa. Kayak gimana orangnya. Berat? Ya pasti mereka kepikiran gak sih? Oh. Nggak usah mertuaku lah, tapi orang tua siapapun. Iya. Ngelihat anak perempuannya dia dilamar oleh anaknya Hotman Paris gimana rasanya? Mana bentuknya mirip lagi. How did you finally convince them? Lu akhirnya bisa meyakinkan keluarga mertua lu tuh gimana bahwa ya ini banyak nilai baik ya dari bapak. For sure he's a good man gitu. Tanggung jawab apapun yang terjadi, mau fun di luar tetap tanggung jawab sama keluarga. Itu yang gua Iya, jempol benar, bapak. iya. Tapi kan mungkin mertua lu kayaknya parnonya takutnya lu happy joy gitu Dengan kan. tiap hari ya. Iya. Nah tapi gimana lu akhirnya bisa meyakinkan mereka? Ya mereka udah kenal aku kan. Jadinya. Oh, oke. Dia sering ketemu, sering spend time together ya makin semakin kenal lah. Jadi ya mulai ngelihat. Beda kayaknya. Going to my next question. Kenapa lo beda ya Fritz? Biasanya kan Buah apa tuh yang buah jatuhnya nggak akan jauh dari pohonnya. ini bisa secara karakter lah ya. Secara Bu. karakter. Ya. Kenapa? Kalau kakak boleh tahu. Karakter kan memang suatu sifat dari lama ya. Oke. Membentuk karakter. Tapi kan pilihan kita juga. Apa yang cara kita bentuk karakter kita gimana? Oke. Prinsipnya gimana? Pilihan hidup gimana? Oke. Iya kan? Kenapa kamu tidak mengikuti pattern yang hampir sama dengan bapak? Dulu aku udah pernah. Oh pernah juga? Dulu udah pernah. Oke. Ya kan? Suka kelabi, suka apa gimana. Ya kan aku gak pernah bilang aku orang suci kan. Ya, ya. Tapi ya yang penting akhirnya gimana. Why you finally stop? Akhirnya berubah setelah walaupun akhirnya karena menikah. Tapi apa yang terjadi? Ya jujur aja ya ketemu istriku. Wow. Iya. Ketemu istrimu berubah tuh. Iya. Apa yang lo lihat dari dia yang membuat lo sampai akhirnya merubah segala hal yang kurang baik gitu? Dulu pas dia mulai tahu sifatku yang sana, langsung dia tegasin aku. Keras orang ya. Oke. Keras. Lo bukan Batak ya? Oh, dia lebih keras. Lebih keras daripada Iya. orang Batak. Wow. Lebih keras tapi masih halus juga lah. Iya, Tapi iya, ya. iya. Tapi ya dia bersedia sabar sih. Nungguin Iya kan? prosesnya kamu. Nunggu proses. Iya. Iya. Pas aku harus dimarahin, aku pasti dimarahin. Dengerin tuh lo. Dengerin. Dengerin. Oke, sampai akhirnya berubah satu perempuan udah setia dah tuh. Iya. Ikutin lah. Pertama dia langsung karena kerasnya dia, jujur, dia memang belak-belakan tapi ke aku doang. Jujur ya jujur. Bikin orang bucin lah ya. Oh. Jadi bucinnya itu yang bikin aku mau berubah dulu. Will this bucin will change, you think, along the way? Kan orang bilang, ya sekarang wajar lah Fritz, orang kau baru 2 tahun, nanti setelah punya anak, musimnya baru, bucinnya akan berubah. What do you think? Bucinnya ke anak kayak gitu ya. Ya atau ke anaknya, atau kayak bininya jadi kayak, jadi ada distance, atau ya you know, musim hidup kan bisa berubah-ubah. Ya pasti kita nggak bisa ngejawab sekarang lah ya. Ini kan masih di masa depan. Tapi kan kita hanya di hari ini, besok, minggu depan kita harus tergantung kita sendiri lah. Mau kayak gimana tingkahnya. Oke. Siapa yang paling punya impact besar dalam kehidupan dan membentuk karakter Fritz hari ini? Your mom or your dad? Dari my dad sih aku belajar cara tegas ya. Cara tegas. Cara how to live your life as a professional. Ya. Iya kan. Karena kayak sampai sekarang dia dari aku kecil bangun masih pagi, subuh. Bener itu ya? Benar ya. Jam berapa dia bangun? Bisa jam 4, jam 3. Tapi kan dia tidur cepet juga. Iya. Tapi karena dengan adanya hidup malam dia. Hidup malam sekarang? Iya. Ya dia biasanya bangun subuh, kantor, kerja dulu pagi siang pulang dulu, tidur bentar, pergi lagi. Oh dia bobo siang dulu.
Bobo siang. Tetap saya kalau mau clubbing bobo siang dulu. Kalau your mom tuh kan your mom itu jarang ngobrol ya, maksudnya jarang ngomong di sosial media kan. Dia nggak punya Instagram, Iya, nggak punya. nggak punya yang ketahuan orang nih ya. Terus juga podcast kayaknya baru sekali deh waktu ulang tahun bapak tuh kita di Bali acaranya News tuh. Iya tahu. Mama banyak ngobrol iya, lah gitu ya. Sebenarnya istri Hotman Paris kan orang selalu bilang gini, istri hot kalau yang paling kuat tuh hati baja istri Hotman Paris. Tapi you as her son, your mom tuh karakternya gimana sebetulnya? Dia keras di belakang. Oh. Dia ya sebagai istri yang dewasa lah, ya kan. Biar suaminya di depan publik kayak gimana ngomongnya. Ya kalau mamaku peluk keras dia keras, ya kan. Dia pun dari semua orang ku kenal, bapakku hanya kalah debat dengan mamaku. Keren tuh mama Batak. Dan karena mamaku dia memang nggak pernah mau nyerah. Kalau debat apa, argumen tentang misalnya masalah rumah atau nggak bapakku kayak gimana, kan walaupun mamaku lebih keras bukan arti bapakku selalu dengerin kan. Iya. Give and take lah ya. Iya. Oke. Tapi di belakang sih dia keras orangnya masih. Oke. Kan orang selalu bilang gini, apa sih kuncinya kok si kakak tuh bisa santai? Walaupun abang misalnya, apalagi sekarang ya, banyak clubbing, banyak segala macam. Kayaknya everywhere he goes, banyak perempuan-perempuan yang pengen being around him. Either pengen emang deket sama dia atau buat sosmed aja gitu loh. Ya yang aku bisa ngomong sih, kan arti cinta itu kan ada beda lah ya. Pas baru masih membara, sama ketika pas udah ada tanggung jawab hidup kan. Iya. Udah punya anak, udah punya keluarga, itu yang memang di tahap mamaku sekarang, nama bapakku sekarang, ya kan. Separah-parahnya di luar, yang penting pulang, ya kan. Lagi sakit kan pulang. Pulang juga. Ada tuh baru posting, contoh lah istri Hotman Paris, senakal-nakalnya laki-laki berjoget di luar, tetap kalau sakit bininya juga yang Oh iya, aku lihat ya bapakku pakai kursi roda. Iya, pakai kursi roda. Itu bener ya? Benar. Jadi kemarin aja ya, pas setelah dari Singapura, mamaku jatuh. Yang benar. Di kantornya, di kamar mandi. Iya kan. Tangannya retak di sini. Oh my god. Iya kan. Oke. Dan makanya kan pas ada kedua kali ke Singapura kemarin, mamaku pakai gip. Ya. Jatuh tuh. Tapi tetap mamaku yang nganterin. Enaknya memang di Singapura ada kakakku juga. Bisa bantu jaga di sana. Itu. Hebat ya tapi nyokap lo ya. What impress you the most? Yang menurut lo karakter the best yang lo lihat dari nyokap lo tuh apa? Kok bisa sabar sih sama bapakku? Not every woman can do that ya. Iya. Hebat sih nyokap lo, gila. Iya kan? Tapi dari mereka sepakat kok mempertahankan pernikahan, apa yang lo belajar? Karena kan sekarang era dimana cocok gue ganti. Lo tukang clubbing laki gue ganti. Tapi kan lo lihat nyokap bokap lo, apapun omongan orang, apapun yang terjadi, they stick to the commitment kan. Mereka nggak bercerai. Ya walaupun orang bilang ya tapi mereka nggak bercerai. Mereka komit dengan komitmen mereka lah dari awal. They still together. Ya kalau zaman sekarang beda lah ya. Beda. Zaman sekarang orang ngerasa lebih gampang cerai. Betul. Ya. Tapi kan ya tergantung kita sebagai laki, kita ngelihat ini kita udah ngambil dia dari keluarga orang. Dia keluar dari keluarganya masuk keluarga kita. Iya. Tergantung kita mau kasih dia muka atau enggak kan. Kasih dia muka apa enggak. Kasih dia. Artinya bagaimana dia di luar nanti dianggap orang gitu ya. Iya. Wow. Gitu. Oke. When was the last time lo bisa ngobrol sama bokap lo? Karena kalau gue zaman gue muda, bokap gue tuh yang kaku. Maksudnya tipikal nggak tahu ya, banyak bapak-bapak Batak yang gue lihat they love their kids tapi kaku. Kalau Bang Hotman tuh gimana? Sama. Kaku juga. Kaku juga. Walaupun kawin bikinin ini gitu. Kan nikah kan dibikin ini acara bagus apa segala macam. Oh, itu acara dia yang ngatur. Acara yang Jakarta kan kita kan bikin 2 acara. Kan kakak waktu itu MC buat Fritz kan yang di Kelapa Gading tuh. Iya, Jakarta. Itu bapakku yang ngatur sepenuhnya. Acara. Bukan Fritz? Bukan. Kita cuman ya ngikut aja. Kan itu acara adat. Oh iya. Iya kan. Acara adat pun dibikin karena pertama ya anaknya dia yang pertama kali nikah. Kan yang mama bapakku pertimbangkan adalah kok pertama kali nikahin anak kok nggak pakai adat. Iya. Kan ya orang Batak suka ngoceh juga kan. Betul. Gitu. Oke. Tapi yang di Bali itu kemauan Istriku. kamu dong?
Istriku yang bikin. Oh. Dan itu sepenuhnya kita yang ngatur. Oke, yang ngatur ya. Iya. Soalnya waktu yang acara Frank juga kan Frank banyak yang kasih kode tuh. Bapak nggak ngatur ya, Bapak. Oh ya itu Iya banyak kan? sekali urusannya. Frank kan kenceng juga tuh. Iya. Tapi lu masa muda lu bisa ngobrol sama bokap lu? Ya kan karena kan orangnya ya banyak kerja, banyak kerja. Hubungannya ya seperti masih seperti hubungan orang Iya. bapak sama anak. Iya. Tapi ya lebih sering karena semakin tua ya lebih sering ngomongnya kerjaan doang. Gitu. Sama bokap gue ya. Jadi jarang ngobrol kayak hati ke hati gitu pernah nggak Frank? Fritz? Susah tuh orang. Susah ya? Nggak ngerti soalnya. Maksudnya lu nggak ngerti apa dia nggak ngerti? Dianya nggak ngerti. Nggak ngertiin lu? Udah kan mentalnya dia udah terlalu keras lah ya. Karena udah usia segitu sih ya. Udah usia segitu, apalagi tingkat kerjaannya juga sangat tinggi kan. Iya. Ketemu orang sana sini yang otaknya harus bekerja terus. Iya, betul sih. Betul. Nggak ada waktunya dia untuk balik ke bawah lagi. Untuk Iya. yang feelings gitu. Iya. Ya kan? Tapi kalau sorry Gon, iya. Memang diperlukan lah ya di dunia kerja dia. Iya. Iya kan? Ya itulah. Tapi kalau menyokap lu bisa heart to heart tuh ngobrol. Masih. Masih, puji Tuhan ya. Itu makanya anak-anaknya tetap masih on track karena maknya masih bisa ngejagain tuh semuanya ya. Best Iya. loh mak lu tuh. Luar Kan kalau biasa. kita semua dari dulu kuliah yang kesana kan mamaku. Yang antar ke Inggris ke segala macam. Iya, selalu mamaku yang nganterin. Gitu. Oh. Bapakku biasanya datang pas udah baru liburan di sini. Oh. Atau datang ke kuliahnya pas udah mau lulus. Bener nggak kata Bang Hotman kalau berangkat liburan nggak mau satu pesawat satu keluarga semuanya? Takut kenapa? Iya, gara-gara kejadian itu apa sih dulu ada pesawat jatuh Iya, kan iya. dulu satu keluarga itu. Jadi sampai sekarang lu kalau berangkat sendiri-sendiri? Sekarang udah keluarga masing-masing ya. Oh siap. Udah ada keluarga sendiri-sendiri Iya. ya. Tapi dari sebelum kita nikah pun memang selalu pisah. Ke Bali pun pisah. Walaupun jemputnya ribet tuh ya. Kenapa? Ya kan ngejemputnya jadi ribet kan karena kan Iya. kedatangannya beda-beda ya. Ya tapi kan kalau ke Bali kan bapakku beda kepentingan kan. Iya. Dia seolah-olah bilangnya pisah untuk keamanan dan sendiri mau ke Atlas duluan. Anjir. Anaknya udah hafal cuy. Do you still mind ngelihat your dad misalnya joget apa segala macam atau udah ya udahlah emang that's the way he is gitu. Yang buat aku sih itu hidup dia ini hidupku. Iya. Itu yang penting. Dia ngurus hidup dia, aku ngurus hidupku aja gimana. Ya kan? Pernah ketemu nggak dulu cewek yang lo deketin, taunya pernah deket bapak lo Dulu sebelum aku pacaran sama istriku, sama istri yang sekarang? aku mau nge-DM orang, ya biasa kan laki lah Iya, ya. nyoba mau kenalan. first move ya. Iya, aku mau nge-DM orang. Yang aku lakuin bukan untuk ngelihat kalau ini wanita udah ada lakinya di Instagramnya. Iya. Yang aku ngeliat dulu kalau bapakku udah follow dia atau belum. Anjing sih Prince. Abang gue ngakak nih anak lo anjir. Yang bener lo. Iya. Oh gitu. Lihat aja followersnya dia. Aku aja nggak follow kan sekarang. Nggak follow bapak? Iya. Kita nggak ada yang follow. Frank juga nggak follow? Enggak. Felicia juga nggak follow? Nggak ada. Aku juga nggak follow abang. Yang kita pakai kepo hidup abang. Oh ya? Kenapa lu nggak follow bapak lo? Yang ngeliat kontennya kan memang sering nyindir orang, sering apa. Itu memang kepentingan dia. Iya, iya, kerjaan ataupun pribadi kan. Iya. Ya kita sih dulu nggak unfollow-nya ketika dulu dia baru mulai di Instagram. Dia sehari ngepost bisa 30 biji. Ember, lu miring-miring lagi. Iya, miring-miring lagi. Dulu parahnya Iya. dulu parahnya pernah kita lagi ngumpul keluarga, lagi ngobrol-ngobrol, ngomongin kerjaan. Kan antara keluarga bisa aja ngomongin orang kan. Iya, iya. Dia pernah lagi ngerekam ngepost langsung. Bener itu. Bener itu. Terus kalau kan dulu tuh banyak dayang apa disebutannya? Bukan asisten apa sih Frank? Yang dia selalu apa sih yang Aspri. Mana Asprinya kalau dibawa rame kan tuh. Terus kita lagi ngobrol. Misalnya kita ngobrol nih gini ya. Misalnya ngobrol hati ke hati yang memang private gitu. Di belakang nge-live lah apa gitu loh. Jadi emang kadang-kadang tuh kocak sih bapak lu sih, emang lucu sih. Pas acara nikahku kan itu pas Aspri datang foto kan aku usir semua kan. Yang bener loh. Ya kan Kamela ini kan MC-nya. Oh gue gak ngeliat. Iya. Heboh soalnya kan. Oh iya. Kenapa lu usir? Kenapa lu suruh? Ngapain gue kasih mereka panggung foto sama keluarga aku di acara aku juga. Pas tahun baru juga aku usir. Apa sungkannya? Bukan urusan mereka lebih ada kepentingan kan. Nyari muka, nyari teman bapakku kan, nyari grup bapakku siapa gitu. Itu kan tujuan mereka kebanyakan.
Ini bukan kerjaan, ini keluarga soalnya. Iya, apalagi mereka juga mau pansos juga. Lu pansos sana cari sendiri, cari donatur sendiri sana. Ngapain di acara gua? Itu suruh cabut tuh? Hah? Lu Iya. suruh cabut? Bapak marah nggak? Ya dia cuma ngeliat doang. Oh, tapi dia ngargain ya, karena itu acara lu ya. Iya, walaupun yang pas di Atlas itu sama kita usir aja. Wah, berani juga lu ya. Ya, tapi dia mau ngapain? Masa mau marahin aku gara-gara ada Aspri itu nyari donatur di acara di meja kita lah. Biasanya. Curious, lu kalau ngumpul sama teman-teman lu suka dibicarain nggak? Wah gila anak Hotman Paris nih. Gitu-gitu nggak? Atau lo you pass that already? Kadang-kadang masih ada lah. Masih ada ya? Tapi kan banyak udah kenal aku kayak gimana orangnya. Iya. Dan jadi mereka udah gak terlalu ungkit lah. Biasa sih ya diungkit tentang, kan kalau kalang gue ya, bapakku lagi pegang kasus apa, Iya. efeknya gimana, Iya. ke usaha mereka. Soalnya kadang-kadang klien bapakku sama temanku setara kerjaannya. Wow. Bisnisnya lah. Gitu. Kalau you sama Frank deket? Deket? Deket ya? Sama Felicia juga kayak deket ya kalian bertiga ya? Deket. Tapi manis ya kalian bertiga tuh, maksudnya kan ada keluarga yang udah sukses-sukses malah kayak jadi kayak saingan. Kalau kalian tuh bertiga tuh enggak ya? Soalnya kita, ya kan aku, Frank, ada klien masing-masing kan. Iya. Kita pun lama-lama kliennya mirip-mirip. Ada yang banyak kan tentang keluarga keluarga punya usaha pecah kongsi. Iya. Ya kan. Kita udah ngeliat dampaknya gimana. Buat apa kita nyari sendiri, tapi berantem sama adiknya atau kakaknya. Iya. Itu kan imbasnya lama itu kan. Imbasnya panjang itu. Iya. Jadi buat apa urusan gitu? Yang penting kita urus hidup sendiri, kerjaan sendiri. Kalau ada kasus yang bermusuhan, satu mundur. Oh wow. Pernah dulu aku sama abangku gitu. Keren. Kok bisa tuh kompak gitu kalian bertiga? Ya bagusnya bapakku memang didikan dia pertama yang memang kita dengerin sepenuhnya tentang kekeluargaan. Separah-parahnya berantem, keluarga ada perlu apa, masih dibantu. Iya, betul. Itu prinsip bapakku yang aku paling suka. Iya. Wow, keren. Kalau bapak misalnya lagi berantem sama siapa gitu yang kenceng deh, kayak ya sekarang kan juga banyak tuh yang lompat ke meja. Apa? Yang lompat ke meja. lompat. How do you feel? Suka deg-degan nggak? Memang kalau ya deg-degan kalau secara pribadi ya. Ya kan. Udah dia ada faktor umur lah. Iya. Takut bapak kenapa-kenapa gitu karena kan bapak beredar. Ada takut kau kayak gitu? Memang ada takut ya. Ya kan. Terus kedua udah badannya aja nggak bagus. Takutnya ada apa-apa kan. Iya. Badan gede gitu tiba-tiba ribut sana sini. Iya. Iya kan. Takutnya serangan jantung tuh apa kan. Betul. Iya. Iya, knock on wood. Iya. Iya. Gitu. Iya. Memang tapi ya orangnya pun juga susah diomongin kan. Tapi have you tried talk to him? Ngobrol kayak, Pak Kamera udahlah. ini udah berapa kali naik kita ini? Iya sih. Iya bener. Still the same answer ya? Still the same answer ya? Still the same. Gak bisa ya? Nggak bisa. Ya dia udah, ya secara karakter memang dia udah 40 tahun bekerja sebagai pengacara. Iya. Berurusan dengan orang yang level akademisnya ataupun inisiatifnya nggak selevel dengan dia. Jadi kan dia memang dari dulu harus kekeh dengan cara pikir dia gimana kan. Untuk mendapat the best outcome, usaha kerjaan atau pribadi. Ya itu udah karakter jadinya kan. Ya itulah dia. Iya sih. Pada akhirnya kita hanya bisa mencintai dan menerima mereka ya. Ya kan nggak bisa milih. Gak bisa memilih orang tuanya sih. Ya, it comes with the good and the bad. Ya dong, banyak bagusnya juga. Maksudnya lu gak akan bisa jadi Fritz Hutapea hari ini tanpa kalau bapak lu bukan Hotman Paris tuh. Iya, jalur orang tua kan. Satu jalur orang tua dan kedua esensi dalam bekerja. Lu melihat karena bapak lu tuh kerja tuh all out. Dan gue selalu bilang, abang sering ngomel sama gue, kau itu Batak tapi nyali kau kecil ini. Abang tuh super pemberani. Bahkan gue suka deg-degan ngeliat abang tuh kayak ngomong apa segala macam gitu loh. Emang he's a very brave man gitu. Ya itu mungkin yang gue percaya dalam totalitas bekerja lu tuh melihat bagaimana bokap lo gitu. Iya. Berapa sekarang bapak umurnya? Dia 59. Berarti Anjir, mau 60 cuy. Udah dong. Oh, udah 60 kan? Udah 66 dong. 66 tahun ini. Iya. Going 70 cuy. Iya. What's your message for your dad? Bertobat lah. And you wanna say something to your mom? Sabar ya. Lucu banget sih Fritz, sumpah. Thank you Fritz. I rest my case. Udah selesai, bertobat dan sabar, selesai. Tapi apapun yang terjadi, I love how the way you react to your dad. Karena Tuhan bilang di Alkitab, honor your parents.
Tuhan gak pernah bilang respect your parents. Karena respect is earned. Bener gak? Benar. Pasti ada waktu-waktunya lo ngerasa, I don't need to respect him. Gue juga gitu ke bokap gue. Tapi you still honor him. Kalau mau panjang umurmu, diberkati segala usahamu, kan Tuhan yang bilang, honor your parents. Amin. Keren. Jadi mandok hata ya. Bye guys.